Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Nah, ini kemarin banyak sekali setelah saya posting ya di akun TikTok saya ya teman-teman. Banyak yang mengatakan, padahal saya sudah follow loh soal. Karena dia katanya sawit abal-abal lebih bagus daripada unggul. Kenapa dia pakai sawit unggul? Nah, apa ini kemarin saya ganti dari PPKS yang ngambi diganti ke PPKS 239. Banyak yang komen. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya saya jelaskan ya. Di sini saya tidak menentang ya, tidak ada sama sekali statement saya yang mengatakan kalau begini loh. Kalau menurut saya semua sawit itu sebenarnya sama semuanya bagus tergantung perawatan. Dan saya nggak bilang juga kalau bibit abal-abal itu lebih bagus daripada unggul. Saya nggak bilang seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kebanyakan orang tuh ya lebih pintar jari daripada otaknya. Jadi mencerna statement orang jadi susah. Nah, ini di sini ini tetap saya pakai sawit abal-abal ini separuh-separuh kena isinya 500 pokok ya. 500 pokok saya tanam dalam lokasi sekitar 3 hektar ya. 500 pokok karena kita pancangannya lebih rapat, sistem mata 3 ya. Sistem mata 3 lebih rapat dia, sekitar 500-an pokok ya. Di sini ada catatannya sekitar 500 lebih. Itu dengan lokasi hampir 4 hektar ya teman-teman ya. Nah, ini kita punya catatannya nih, 558, 56, 86 pokok ya. Nah, itu dalam lokasi ini kita 50-50 ya. Sawit unggul PPKS yang ngambi, dan nanti ini setelah banyak yang mati ya, ini yang hidup-hidup kita sulam dengan PPKS 239. Tapi jumlah yang sama. Kalau yang abal-abal tetap kita sulam dengan yang abal-abal. Kalau yang unggul tetap kita sulam dengan yang unggul. Nah, seperti itu. Ini sebagai perbandingan saja, perbandingan hasilnya suatu saat nanti teman-teman. Karena di sini saya yang menentang itu tidak suka itu orang yang jenisnya menjatuhkan semangat orang. Ngomong sawit abal-abal itu treknya panjang, buahnya sedikit, banyak makan pupuk. Nah, kita seperti itu kita harus buktikan langsung. Tanam dalam satu lokasi. Nah, contoh sepertinya saya sini. Ini abal-abalnya banyak. Ini yang unggul-unggul, yang abal-abalnya di sini. Banyak kita tanam juga yang abal-abal. Yang kita beli di Shopee, yang kita cabut, pokoknya campur-campur. Intinya semuanya sawit ya. Intinya sawit. Asal jangan nanam pohon aren. Nah, ini teman-teman. Ini sawit abal-abal ya. Ini sawit abal-abal. Ini jenis TN1. Ini TN1 teman-teman. Mungkin yang hafal dengan bentuknya TN1, ini dia. Ini abal-abalnya TN1 ya. Kita beli yang sawit abal-abal TN1. Kalau yang unggul ini yang jenis-jenis ini PPKS yang ngambi yang unggul. Nah, ini masih kecil, PPKS yang ngambi juga. Ini gak dimakan sapi jadinya lambat besarnya. Agar dipahami saja ya. Kita nggak menentang apapun jenis sawit. Mau unggul, mau abal-abal, semua menurut saya sawit tergantung perawatannya sebenarnya. Nggak ada saya juga bilang bibit abal-abal lebih bagus dari unggul, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali kita ngomong seperti itu. Kita bilang unggul jelek daripada abal-abal, tidak. Semuanya tidak. Seperti itu. Yang penting intinya konten saya adalah memberi semangat sebuah para petani sawit. Jangan kita yang misalkan sudah orang nggak punya modal seperti itu ya. Orang nggak punya modal dipaksakan untuk nanam sawit unggul. Jadi kita dengan cara kita menjelaskan di sebuah konten menjatuhkan si sawit abal-abal, sementara orang nggak punya modal. Itu yang kebanyakan terjadi di kampung saya, karena dia pengen bibit bagus sehingga ujung-ujungnya untuk dia membuka lahan, dia harus menjual lahannya separuh untuk dia menanam sawit. Nah, itu yang sering terjadi di sini teman-teman. Dan yang kedua, saya sangat tidak suka dengan orang yang menjatuhkan semangat orang lain. Itu intinya. Karena saya pernah dulu sebelum tahun 2000 ya, tahun 99 dulu kita punya masalah. Sini saya curhat saja. Dulu kan ada jatah pembibitan bibit resmi dari
PTPN ya. PTPN itu biasanya itu jatah pirlok ya teman-teman. Nah waktu itu kita membuat permohonan sekitar 8 hektar ya teman-teman, 8 hektar. Nah waktu itu tapi permohonan kita sama ketua kelompok nggak pernah disetujui, nggak pernah laporan kita itu disampaikan ke PPL ya, sehingga kita nggak pernah mendapatkan bibit di sekian tahun, model seperti boykot seperti itu. Kita punya lahan siap tanam seperti ini contohnya, sudah dibuka, ditanamin padi, itu siap tanam, sebenarnya bibit, tanam bibit, kita siap nanam, tetapi orang yang menguruskan bibit dari pihak PTPN tidak mau menyampaikan permohonan kita atau proposal kita teman-teman, proposal permohonan bibit kita. Nah itu seperti itu. Nah kemudian ada suatu saat ya teman-teman ya, kita mau nanam sawit cabutan. Nah dia ngomong seperti ini bilangnya nanti buah sawit cabutan ini tidak bakal laku, bilangnya nggak diterima oleh pabrik, karena zaman dulu cuma ada PTP ya, belum ada pabrik swasta. Nah kemudian kita tidak jadilah nanam seperti itu, nunggulah dari pihak PTP tahun berikutnya lagi, kita lapor lagi permohonan sekitar yaitu 10 hektar ya, 10 hektar permohonan bibit, nggak dikasih lagi. Nah itu makanya saya tidak suka sekali dengan orang yang menjatuhkan semangat. Kemudian kami setelah itu menjatuhkan orang mau sukses seperti itu. Nah kemudian kita mau nanam bibit cabutan. Nah katanya tidak terima pabrik lagi. Nah itu dia. Setelah masuk tahun 2004, 2003 ya, 2002 ya, 2001, 2002. Nah di situ kita memaksakan nanam sawit cabutan ya. Nanam sawit cabutan apalah, ujung-ujungnya semuanya laku teman-teman di pabrik swasta. Nah seperti itulah. Kita sekedar berbagi pengalaman saja, jangan pernah menjatuhkan semangat orang, walaupun yang sudah tanam sawit abal-abal. Nah kalau sudah punya modal ya tidak masalah tanam unggul. Seperti saya dapat modal dari abal-abal mau tanam sawit unggul ya terserah saya. Nah seperti itu, terserah para petani, suka-suka petani ya teman-teman ya. Jangan kena saya buat kontennya senang abal-abal semua itu karena saya tidak suka lihat orang menjatuhkan semangat, mentang-mentang orang tidak mampu beli sawit unggul, dipaksakan untuk beli sawit unggul. Nah itu banyak kasus terjadi di sini teman-teman, banyak kasus terjadi. Kalau saya nggak suka seperti itu. Tidak semestinya kita gadai hutang sana sini untuk beli sawit unggul. Tanam saja apa yang ada dulu. Misalkan beli sebuah lahan ya teman-teman, beli sebuah lahan, kebetulan orang tuh dulu nanamnya sawit abal-abal cabutan dari PT, nggak perlu kita matikan, rawat saja, hasilnya insya Allah bagus, karena saya sudah mempraktekkan, ada buktinya. Di sini saya membuat konten semua harus ada buktinya, menyesuaikan praktek lapangan teman-teman. Nggak ada saya mau misalkan menjelaskan sawit unggul, saya nggak pernah nanam sawit unggul, tapi menjelaskan unggul itu namanya banyak ngomong banyak bohong teman-teman. Tidak ada bukti tapi berbicara banyak. Nah itu di sini saya kerja dulu, kemudian saya tahu. Nah seperti itu saya ganti bibit yang kena cacar daun, kemudian saya ganti dengan bibit yang baru, tetapi dia dengan unggul lagi, dengan paritas yang beda. Dan kelemahan-kelemahannya kita tahu kalau kita sudah praktek langsung di kebun, bukan sekedar mendengar ya, mendengar omongan orang sana sini ya. Bisa saja kita mendengarkan omongan orang itu kalau memang dia betul-betul berpengalaman ya. Oke ya teman-teman, jangan patah semangat dengan omongan orang, praktek dulu. Praktek dulu, buktikan teman-teman. Itu yang terpenting.